Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana biiqamatis salati wa ita'iz zakati was siyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma anzala ilaina al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Karimul Mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu min adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsan, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya mohon jamaah yang di sebelah pojok kanan untuk berkenan menjalankan kotak amalnya. Para hadirin jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan singkat siang hari ini, tema yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan, Siyam dan Saum. Ramadan bulan yang ke-9 dari urutan bulan Qamariyah, kalender Qamariyah atau Hijriah. Artinya kalender hitungan yang memberatkan perhitungannya melalui putaran rembulan. Ramadan diambil dari kata-kata Ramadha yarmudu. Artinya panas yang membakar. Bahkan ada dalam akar kata lain, Ramadan ini diambil dari kata-kata romid. Romid itu hujan lebat yang ada datang di penghujung musim panas di Timur Tengah, di wilayah Arab, sebagai penanda akan masuk musim dingin. Romid yang berarti ghasil, yang membersihkan seluruh bekas-bekas debu dan panas di musim panas. Ramadan panas yang membakar, Ramid air hujan lebat yang membersihkan bekas-bekas noda. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, Allah bakar segala kesalahan kita dan Allah cuci bersih noda dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ramadan ini bangsa Arab sebelum datang Al-Quran tidak menyukai kedatangan atau image yang kurang bagus tentang Ramadan. Image-nya musim yang panas, gersang, panas yang membakar. Dan jangan heran di Timur Tengah, musim ketika puncak memanas, yang namanya gurun pasir, jangankan batu panas, batu yang terjemur panas bisa buat bakar daging. Jangankan itu, pasir yang sangat panasnya, saking panasnya pasir, letakkan minyak goreng, Anda bisa menggoreng di atas padang pasir, saking panasnya. Bisa 70 derajat, 68, saking panasnya. Nah, semenjak Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda Arab, pada usia beliau 40 tahun, maka beliau menyampaikan Al-Quran yang pertama turun di bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan disebutkan sejarah atau riwayat menyebutkan malam 17, ada riwayat menyebutkan malam 21, ada riwayat menyebutkan malam 29 pertama kali Al-Quran turun pada beliau di malam Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, semenjak itu bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat dirindukan oleh umat beriman. Ini belum sampai Siyam, baru Ramadan. Seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyebutkan, para sahabat itu saking rindunya bulan Ramadan, bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran, 3 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa,
semoga usia dipanjangkan hingga bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan bulan yang sangat dirindukan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan para sahabat di bulan Ramadan disebutkan yakubuna alal masahif. Mereka menjatuhkan dirinya hanya bersimpu di hadapan Al-Quran bila masuk bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari disebutkan melalui sahabat Ibnu Abbas bahwa disebutkan Nabi kana ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi dikenal orang yang sangat dermawan dalam urusan berbagi kebaikan. Wa kana ajwadahu fi Ramadan, dan tampak Nabi begitu dermawan di bulan Ramadan. Kapan ini jamaah sekalian? Rupanya gambaran sahabat Ibnu Abbas ini bukan sekedar dermawan itu membagikan makanan, membagikan rezeki, bukan. Hina yalqahu Jibril fayatadarasani al-Qur'an. Nabi itu tampak kedermawanannya ketika malam-malam Ramadan datang Jibril, beliau berdua bertadarus Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Oh, bukan bulan siam, bukan. Puasa belakang hari baru diwajibkan. Jadi semenjak Al-Quran turun, selama di kota Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Selama 13 tahun di Mekah belum ada kewajiban siam. Sahabat belum mengenal puasa Ramadan. Kapan Ramadan diwajibkan puasa? Tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi duduk di Madinah, hijrah, dan bertempat di Madinah, bermukim di Madinah selama 17 bulan lebih 3 hari. Tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah turunlah perintah ayat, satu tema kurikulum lengkap tentang Ramadan dan puasa Ramadan. 183 Al-Baqarah hingga 187 atau 188 dari Quran surat Al-Baqarah turun di 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan yang dahsyatnya lagi, baru 1 bulan diwajibkan puasa Ramadan, di bulan Sya'ban turun ayat ini, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi peperangan Badar Al-Kubra. Jadi sahabat baru mulai belajar puasa nih. Baru belajar puasa, sudah berangkat ke mana? Medan Badar, melakukan peperangan Badar yang paling besar, yang bandingannya 100 kali lipat umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Disitulah dikenal dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda antara hak dengan yang batil, di mana berjumpa dua kelompok, mukmin dengan kaum musyrikin. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi umat Islam baru berpuasa 2 pekan sudah melaksanakan peperangan di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, itulah siam. Turun kewajibannya tahun kedua Hijriah. Lalu apa itu siam? Siam itu tergambar panduannya dalam Quran suratul Baqarah ayat 187. Allah berfirman, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله
tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi siam itu apa? Penjelasan siam dalam Al-Quran. Siam di waktu siang. Malam sudah tidak ada siam. Malam Allah halalkan bersenggama dengan istri. Malam hari Allah halalkan makan dan minum sepuasnya. Jadi urusan menahan masuknya sesuatu melalui mulut dan menahan hasrat biologis kita. Di malam hari Allah halalkan, siang hari siam. Kapan Allah halalkan itu? Malam hari. Silakan kalian menggauli istri, makan dan minum sepuasnya sehingga masuk batasan mulai melakukan siam. Kapan itu? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas benang atau garis putih yang melebar, hilangnya batas warna gelap, yaitu masuknya waktu fajar. Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan siam kalian, tahan hubungan hasrat biologis kalian, tahan yang namanya makan dan minum, sampai datangnya waktu malam dan gelap sudah meliputi negeri kita. Ini ibadah siam. Tapi subhanallah jamaah sekalian, sempurnanya siam itu dengan ibadah saum. Ayat siam dalam Al-Quran terulang pada 7 tempat atau 7 kali dalam ayat Al-Quran. Siam, yaitu menahan masuknya suatu melalui mulut kita dan menahan hasrat biologis kita. Mulai terbitnya fajar hingga gelapnya malam hari menjelang. Namun ada penyempurna ibadah siam yang disebut dengan saum. Apa itu saum? Kalau siam menahan masuknya benda melalui rongga atas dan bawah. Kalau saum menahan diri dari mengeluarkan sesuatu melalui rongga atas, begitupun bawah. Ayat ini cuma ada satu dalam Al-Quran. Penjelasannya dalam Quran surah Maryam ayat 26. Qalat quli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka saum itu apa? Saum menahan diri dari berucap dosa, berdusta, berbohong, ghibah, namimah, nyinyir, nyindir, nyibir. Tahan mulut kita dari melakukan itu semua. Itu yang disebut dengan saum. Dan wal amal, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa di waktu kita melaksanakan ibadah siam. Mata, saumkan dia. Telinga, saumkan dia. Mulut, saumkan dia. Tangan, saumkan dia. Kaki, saumkan dia dari melakukan perkara-perkara dosa di saat kita sedang menahan lapar dan haus, serta saat kita menahan hasrat biologis. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih memberikan warning akan hal itu. Apa kata beliau? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang sedang bersiam? Hari ini nih kita sedang berpuasa Ramadan. Nabi berikan warning buat kita semua para shaimin. Apa kata beliau? Siapa orang yang berpuasa Ramadan hari ini atau puasa-puasa yang lain di luar bulan Ramadan, namun tidak melakukan saum dengan mengucapkan ucapan yang kotor, yang dosa, matanya tidak bersaum, telinga tidak bersaum, kakinya tidak bersaum, tangannya tidak bersaum, falaisa lillahi hajah. Allah enggak punya keperluan untuk dia untuk menerima puasa siam orang tersebut. Enggak perlu Allah berikan pahala. Zero pahalanya. Apa yang didapatkan? Dalam ungkapan lain, Nabi mengungkapkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa? Iya, saya dan Anda
Diingatkan oleh beliau, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaim, nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali dua perkara saja, yaitu rasa lapar dan rasa haus di saat berpuasa. Oleh karenanya, mari sempurnakan ibadah siam kita dengan saum. Dan terakhir, karena ini bulan Ramadan dikenal di zaman Nabi dan sahabat bukan bulan puasa, tetapi Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Imam Zuhri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, apabila datang idza jaa syahru Ramadan, kalau datang menjelang bulan Ramadan, maka para sahabat mengatakan jaa syahrut tilawah wa it'amut ta'am. Kalau datang bulan Ramadan itu datang dua perkara. Bulan para sahabat duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran, dan bulannya orang berbagi makanan kepada orang-orang lain. Ramadan ini dua cirinya. Apa cirinya? Bukan bermewah-mewah ketika berbuka puasa. Tidak, karena itu kita disuruh bersiam. Namun Ramadan cirinya orang semua duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran. Dan ciri yang kedua, ringan tangan berbagi makanan kepada orang lain. Itu ciri dari bulan Ramadan. Bahkan Imam Malik bin Anas, imamnya para ulama hadis di saat itu, pengarang kitab Al-Muwatta, beliau datang Ramadan, semua kajian libur, menyampaikan hadis libur, mentasheh hadis libur, mengajarkan hadis libur, orang bertanya tentang hadis libur, tentang fikih cuti, kecuali satu, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Itulah ciri Al-Imam Malik bin Anas bila datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang paling berbahagia, paling berkah, dan paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebetulnya kalau masih ada waktu, tapi insya Allah Ta'ala nanti di pertemuan berikut di tanggal berapa? 3 ya. 3 April malam 4 saya akan sampaikan tema zakat, infak, dan sedekah dalam persepsi Al-Quran. Selepas tarawih di tanggal 3 malam 4 bulan April berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbala minni wa minkum saumana wa saumakum. Waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.